Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citriana dengan NIM O1A1201138 dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Pada tahap 1-4 proses glikolisis membutuhkan ATP, kemudian pada tahap 5-9 menghasilkan ATP. Glikogenesis untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain glikogenolisis. Di sini juga saya akan menjelaskan siklus glikolisis, siklus Krebs, rantaian respirasi atau transport elektron. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan proses siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Terdapat pada gambar yaitu melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Nah, itulah proses tahapan glikolisis. Siklus Krebs itu siklus yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi, karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat. Siklus ini kerap kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. Rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan menghasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dan juga di sini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Jadi keterkaitan karbohidrat, protein, dan lemak, lipid, yaitu mereka akan menjadi metabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil CoA, di mana asetil CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Yang kedua, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Proses glikolisis aerob terjadi secara 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma. Dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan secara bahan pada deboksilasi oksidatif. Yang kedua,
Boksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil CoA. Yang ketiga, siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Dan yang terakhir, transport elektron atau fosfilasi. Fosfilasi oksidasi adalah tahap di mana terjadi perubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam krista atau mitokondria. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 ATP. Itu saja yang dapat saya bahas pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.